kalau harapan saya buat tim ini adalah kita bisa membanggakan nama Indonesia, Mas. Karena kita sebenarnya di sini bukan berdiri untuk nama kampus atau nama diri kita sendiri, tapi kita membawa nama bangsa di kancah internasional dan semoga kita bisa membanggakan. Iya, kalau nggak kita sendiri yang membanggakan, siapa lagi ya? Betul sekali. Betul nggak? Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Akhirnya kita udah di dalam Gias. Kita kasih lihat daerah aftermarket ini apa aja yang tersedia di sini yang bisa kamu beli dan nggak beli menurut versinya Pengepul. Ya kan? Kalau buat teman-teman yang lagi mau bikin usaha mikro menengah ya, kita bilang ya. Nah, ada di Sugu itu Grass. Katanya dari Rusia sih ini. Sama yang kita pakai di AutoNet Care juga ya. AutoNet Care kita juga pakai brand ini yang buat kita cuci mobil, cuci motor, cuci mobil tanpa bilas. Terus kita masuk lagi. Nah, terus di sini tuh ada booth Tekiro. Di sini dikasih lihat display-displaynya. Kalian mau beli apa, tinggal catat pak number, langsung dikirimkan ke rumah. Bisa juga. Itu yang ditutup apa itu, Jack? Yang ditutup, kita ambil aja deh kan. Buka aja langsung. Kita buka aja. Nanti kan tampar aku di sini. Terus ini ada Segway motor. Terus ini ada bagian wrapping, vinil. Nah, dikasih lihat warna-warnanya. Ada TPU, PPF, PVC. Lah, brandnya Namota Yokohama. Kalau dari nama berarti made in Jepang, ya kan? Ini brandnya made in Japan ya, Mbak ya? Oke, made in Japan katanya. Tapi kan kita belum pasang, belum tahu kualitasnya gimana. Mana tahu brandnya langsung hubungin ya kan? Alah. Nah, ini kita masuk ke booth-nya Startup Indonesia. Mas, jadi ini booth-nya jualan apa aja nih, Mas? Ini bukan jualan. Jadi Intinya gini, ini booth ini adalah booth Cosmic, komunitas sepeda dan motor listrik Indonesia. Ya. Gitu. Nah, di sini adalah startup Indonesia yang bikin kendaraan listrik sama konversi. Gitu. Nih, ini ada yang konversi, termasuk Ateng Katro sudah ikutan konversi. Oke. Dari Mio jadi elektrik. Ini Ninja dari dapur. Oh, berarti dari perwakilan bengkel mereka Betul. display. Kita UKM semua di sini. UMKM. Iya. Nah, kalau gue tanya, kalau kayak Ninja gini jadi listrik habis berapa nih, Mas? Kalau yang ini jujur mahal, bisa 100 jutaan. Yang paling murah yang mana? Paling murah yang itu. Itu sekitar 40 jutaan. Satria. Sama aslinya lebih kenceng mana? Kencengan ini. Kencengan ini jauh. Jauh. Berapa kali lipat? Bisa dua kali lipat. Kalau ini? Ini gua nggak bisa ngomong. Harus dicoba, tapi jangan di sini nyobainnya. Ini gila. Oh, ini kenceng banget. Kenceng banget. Makanya saya lihat bannya udah ganti model Supermoto yang kecil. Betul. Gitu ya, supaya gampang handlingnya. Betul. Remnya udah di tangan semua ya? Iya. Jadi kayak motor Matic. Ini garapannya dapur garage. Dapur garas. Iya. Oh, jadi ini ibarat display doang. Lu lihat mana yang mau, lu tinggal hubungin bengkelnya. Betul. Oh, kayak saya gitu. kirain awalnya jual kit baterainya gitu, enggak ya? Oh, enggak. Mereka ada sih, cuman langsung hubungin ke pengrajinnya lah, ibaratnya kita ngomong gitu. Betul. Nah, kalau yang sebelah sini ini sepeda. Ini buatan kita semua, buatan Indonesia, anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia. Ya, kalau mau test ride bisa di luar. Bisa di luar. Ada Instagramnya nggak, Mas? Instagramnya Cosmic ada, Cosmic_Indonesia. Cosmic_Indonesia. KOSMIK. Tinggal follow dari sini aja. Iya. Oke. Siap. Yuk, terima kasih, Mas. Thank you juga. Yuk. Ya, lo Mas. Ya Mas. Wih, serame ini semua anak muda. Berasa tua aku di sini. Yang ngobrol Masnya ya. Boleh. Mas, ini ngapain Mas display di sini? Oke, jadi kita tuh dari tim UI Racing Team, yaitu UKM dari UI yang bergelut di dunia Formula Student Kompetisi. Jadi kita melombakan Formula Student tingkat mahasiswa.
Oh, 3 mahasiswa buat ke luar negeri? Betul. Oke, ini biaya sendiri atau biaya pemerintah sih? Kita hitungannya biaya sendiri sih mas. Kita dibantu kampus beberapa persen, sisanya kita mencari sponsor sendiri. Oh, cari sponsor sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau sponsor di sini, kenapa nggak dibiayain pemerintah ya begini ya? Karena kita jatuhnya proyek mandiri mahasiswa untuk lomba, bukan proyek dari pemerintah yang menugaskan kita. Oh. Tapi bawa nama Indonesia kan? Betul, kita bawa nama Indonesia. Ini juga tertulis Universitas Indonesia. Nanti ada bendera Indonesia juga nanti. Oke, gue tanya-tanya spek mobil ini deh. Boleh. Berarti mas yang ikut builder ya, ngebangunnya di mobil Iya. ini. Nah, kalau untuk mobil ini, yang paling lu banggain lah, kan semua bisa bangun mobil listrik nih. Bedanya buatan dari UI sama yang lain, dari Oke. timnya mas nih, Oke. bedanya sama yang lain apa? Untuk klarifikasi dulu, kita yang pertama tim bensin mas, bukan listrik. Oh, tim bensin. Oke, tim mobil bensin. engine biasa. Ya. Terus ada beberapa hal yang kita banggakan tuh, pertama dari front wing kita mas. Oh, front wing. Front wing kita ya bisa dilihat bentuknya, itu tuh ada bentuk loft, istilahnya fitur loft, LOFT. LOFT. Ya, bentuk di airfoilnya situ. Dan yang kedua, kita pakai supercharge di engine kita. Ini engine udah pakai supercharge juga. Ya, betul. Pakai engine bawaan dari Kawasaki Ninja 650. oh ini Ninja 650. Iya, benar. Yang karburator Webernya ada 2 ya. Ya, Karburator 2 udah diganti injeksi juga ya. iya betul. Udah pakai injeksi terus dipakai supercharge. Ya, Nah, kesulitannya kalau pakai mesin motor begini pas begitu ditarik kan dia narik sebelah biasanya. kalau kita sebenarnya untuk permasalahan itu bukan permasalahan yang gede banget. Permasalahan kita yang lumayan besar adalah adanya regulasi restriktor sih mas. Jadi biar adil dari kompetisinya itu kita ada pembatas udara. Jadi biar saluran udara yang masuk tuh ada ukuran dimensinya. Oh, harus sampai segitunya harus Ya, dipikirin semua. betul. Oke, terus kayak begini udah pernah dyno nggak sih? Kita untuk saat ini belum sempat di tahap di dyno mas. Kita rencana setelah Gias nanti pameran kita mulai test drive dan juga mulai dyno. Oh, mulai dyno. Kalau Iya. sekarang yang udah dicoba bisa lari berapa kilometer? Kalau untuk top speed ya kita bisa kisaran 130-140-an. 130 Iya. 140 kilometer. Cuma dari panitia lombanya itu tuh dibikin trek lurusnya nggak sepanjang itu. Jadi kalau kita jalan udah sekitar 80-an udah belok lagi. Oh, berarti mau nggak mau final gear harus digedein. Iya betul. Nah, kalau suspensinya ini yang bagian depan pakai apa nih, Mas? Kita pakai all in semua mas, 4-4-nya. Oh, papannya pakai all-in. Iya. Cuma custom lah ya ibaratnya Iya ya. betul. Terus saya lihat itu armnya juga ada yang pakai dari CNC. Iya. Beli jadi atau custom sendiri? Kita CNC-nya itu desain sendiri mas. Desain sendiri terus custom. Nah kebetulan di pihak kampus ada mesin CNC-nya. Oh, manfaatkan fasilitas kampus. Iya, tapi desain dari kita sendiri, riset dari kita sendiri juga. Ada 3D-nya segala macam juga. Betul sekali. Oke. Terus kalau dipakai rasanya gimana sih? Rasanya gimana ya? Fun to drive banget sih mas sebenarnya. Fun to drive. Ini nggak terlalu gede banget, nggak segede mobil-mobil biasa, jadi bisa kenceng, belokannya juga enak, dan suspensinya kan juga suspensi lumayan oke lah. bisa Iya, dikatakan ibaratnya gitu. udah independen sendiri kan gitu Betul. jatuhnya. Nah, terus butuh sporing nggak sih mobil beginian? Perlu. Sporing tali ya? Ya. Kalau pakai software mau klik mobil apa, woi beginian? Ya, Regan. Ada lagi yang mau kau tanya, Regan? Nanti yang bawa mobil ini siapa mas? Drivernya nanti kita dari dalam tim kita sendiri, dari tim UI Racing Team sendiri. Kita Terus nanti ini- ada 3 driver. Ini di weldingnya sendiri juga ya? Iya betul. Nah, berarti ini gua ada kesimpulan nih. Apa tuh? Yang kemarin weldingnya belum belajar rapi banget. Ada kayak totol-totol. Ya kan namanya masih belajar. Iya, Iya. masih tahap inilah ya. Iya, betul. Row-nya nanti kalau udah sempurna tinggal dirapiin Betul, lagi betul sekali. begitu. Harapannya Mas buat tim ini apa sih, Mas? Kalau harapan saya buat tim ini adalah kita bisa membanggakan nama Indonesia mas, karena kita sebenarnya di sini bukan berdiri untuk nama kampus atau nama diri kita sendiri, tapi kita membawa nama bangsa di kancah internasional dan semoga kita bisa membanggakan. Iya, kalau nggak kita sendiri yang membanggakan siapa lagi ya? Betul sekali. Bener nggak? Jadi kalau teman-teman ada sponsor, open sponsor ya? Iya betul sekali. Open Bisa sponsor. dihubungi Kontaknya ke di kita. mana? Hubunginnya di mana? Di bawah ini bisa dihubungin. Ah. Mungkin bisa dari saya Alansyah dari UI Iya. Racing Team. Nama Instagramnya apa? Alansyah PD atau nama Instagram timnya UI Racing Team. UI Racing Team. Iya. Jadi kalau sponsor-sponsor mau tinggal DM ke sana aja ya? Betul, betul. UI Racing Team. Jadi kamu DM ke sana, nanti mereka approval gimana caranya lah. Ya. Gue mau nanya lagi, kalau teman-teman Indonesia mau nonton balapan ini di mana? Kita lombanya nanti di bulan Desember di Australia. Via apa? Bisa dari YouTube kah atau? Oh, mau buat nonton lombanya. Ah. Biasanya dari panitianya ada streamernya gitu, streamer langsung setara 3 jam, 4 jam gitu, ntar bisa disaksikan. Tapi untuk update informasinya nanti bisa lihat di UI Racing Team lagi aja. Soalnya masih terlalu dini buat dikasih tahu. Betul. Mereka juga belum tahu kan permainan di Australia itu sampai gimana. Tapi gue yakin Pantangin Indonesia terus. menang. Karena apa? Amin. Bule-bule kan tinggi-tinggi. Ya. Ya, downforce-nya lebih ringan Indonesia, coy. Iya, Kepalanya aja udah nahan-nangin tuh ya. Ini botak begini flow ya kan? Oke, terima Ya, kasih banyak terima kasih, Mas. terima kasih. Mantap. Mari, Sukses sukses. buat teman-teman semua. Dadah.
Nah, ini kita udah ketemu sama pihak laksananya ya, karoseri Laksana nah, jatuhnya Pak ya? Iya. Om Riri, yang perbedaan dari Laksana sama karoseri yang lain apa sih yang ditonjolkan di sini? Kalau sana punya beberapa kelas ya. Kayak ini Kak suite class. Suite class, boleh kita sambil jalan? Ya, sambil lihat boleh? Ya. Kapan lagi masuk di dalam bus ya, nggak beli tiket? Gitu. Nah, kalau yang ini tipe apa nih Pak? Ini kelas individu, sebutannya di Laksana individual. Nah, kalau ini tipe individual ya? Ya, jadi Jatuhnya. seperti kayak dibikin kayak bus home ya, kayak bus untuk Keluarga? keluarga. Bisa, Oh, ini malah bukan buat komersil ya biasanya? iya, Ya? bisa untuk pribadi gitu. Buat pribadi, Iya, pas iya. banget kita masuk yang di Iya. sini loh. Kita belajar. Terus kalau misalnya gini biasanya dia sasisnya pakai mobil apa nih Pak? Ini ada Mercy, pakai Mercy 917. 1117 Ya, karo- semua chassis bisa sih. semua sasis bisa. Tapi ini khusus bus doang atau kayak high S gitu bisa nggak? Kalau kita spesialis bus. Iya, Spesialis semua bus. bus. Kita yang dibikin semua bus. Ini dibilang individual mungkin karena Iya. joknya pilot seat Iya, ya. Iya, betul. Jatuhnya seperti pilot seat. Iya. Terus kalau lihat belakangnya Regen. Ini kan bisa diisi, misal diisi sofa, bisa Oh, bisa diganti sofa Tergantung customer Maunya minta gimana? apa. Seberapa banyak dia punya Iya. uang ya Iya. gitu ya jatuhnya. Betul. Ya. Ya kan kalau kau permintaan banyak uangnya pas-pasan, nah nggak bisa nggak masuk. Iya, customer minta seperti apa, kita ikuti biasanya. Oh kalau ini ruangan meeting ya Iya, Pak ya? Untuk santai lah. Buat santai. Iya. Oh ada TV-nya juga. Iya. Asik. Ini apa sih Pak? Wastafel. Oh wastafel. Bisa cuci tangan Bisa cuci segala tangan. macam. Buat kamar mandinya yang mana Pak? Nah, ini kebetulan nggak ada toiletnya kalau yang ini. nggak ada Oh ini nggak bikin toilet ya? Iya, toiletnya. Oke. Kalau dari Laksana yang di sini nih, sekarang semua nih, yang paling top line-nya yang dibikin. Toiletnya yang paling baru yang depan. Yang depan Jadi Scania. kelas- Oh iya, Ultimate. Boleh kita lihat Pak? SR3 Ultimate. Yuk, naik yuk. Boleh. Boleh Pak. Ya. Dari sini kali. Kapan lagi naik bus mewah? Iya gila lu. Mau masuk ke gitu Pak. Selamat Nah. datang. Selamat datang. Wah keren banget nih. Iya. Ini juga kepentingan pribadi ya biasanya? Nah, ini untuk reguler, tapi ini untuk khusus pameran kita set seperti ini. Oh. Iya, biar kelihatan lega. Biar kelihatan Ya, lega. sebenarnya bisa untuk reguler dengan seat yang dengan jarak yang apa lebar itu boleh. Oke. Ya, tergantung customer juga mau diisi berapa seatnya. Iya. Iya. Malah sih ini ada yang ada kamar mandinya ya? Ada toilet, bukan kamar mandi, toilet. Jadi Oh, untuk toilet. buang air kecil aja. Oh buang air kecil aja. Iya. Bisa mandi Jack. Ya jam bodoh kali ya. Kayak kemarin kejadian di pom bensin cilaka kita. Iya. Terus belakangnya, oh malah ini, iya. Enak lo Regen tuh. Iya. Gila. Biasanya ada beberapa wisata yang dikasih seperti ini. Oh ada yang belakang, ada kayak tempat meeting iya, lah gitu ya, jatuhnya. Nah kalau bapak teman-teman nih mau bikin yang beginian nih Pak, harus hubungin kemana laksananya? Ke Laksana Karoseri. Laksana Karoseri, Iya, iya. ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya ada. Nah tinggal kalian hubungin ke sini, Iya. kalian bisa tanya-tanya. Tadi Laksana Bus, nanti bisa lihat produk-produk Laksana. Oke. Sampai Di ada sana, CCTV-nya Bos. tuh Jack. Oke. Iya kelihatan tuh. Foto kau dimarah-marahin Istikau kelihatan. Ya, ini Oh. tipe tertinggi dari kelas SR3. Oh, di sini ya. Ini paling baru. Ini yang dari, paling baru. Dari headlamp semua desain sendiri, fog lamp, Oh, headlamp. berarti nggak ngerjain interior doang ya? Semua Eksterior semua Iya, kerjain eksterior juga? sendiri. Nah, kalau mobil begini kan gede ini, Pak. Iya. Ngecatnya kan pasti di oven dong. Iya. Ovennya gimana? Gede. Gede juga Satu ovennya? bis. Satu bis juga? Oh. Open paling nggak ovennya 15 meter udah. 15 meter. Jadi bukan karena dia gede ini nggak dicat di oven nggak ya? Harus di oven. Tetap harus di oven semua. Iya. Sesuai dengan harga. Baik yang kau base bayar. coat semua harus di dalam oven. Buat bikin bis kayak gini berapa lama Pak? Kalau kita hari kerja kurang lebih 35 hari kerja. 35 hari. Cepet banget. Cepet. Cepet, Pak. Ngecat doang apa semuanya nih? Semuanya dari chassis datang hitungannya itu 35 hari kerja paling cepet lah. Kalau nggak antrinya banyak loh. Tapi kalau antrinya banyak ya paling mundur sedikit lah. Saya bikin towing saya aja 3 bulan loh. Beneran, saya bikin towing saya aja 3 bulan. Iya. Ini semua serba baru, eksterior baru. Kalau interior sih perubahannya cuma di sini aja, Wanginya juga baru Pak. Oh, jadi kebanyakan orang bangun karoseri begini tuh mobilnya baru semua ya? baru semua. Kalau Laksana ini dari mana sih Pak? Ungaran, Dari Unggaran, Ungaran, Semarang, Semarang. arah selatan. Ya lah, gue towing aja bikin di Jogja, Iya. Iya. di Mas Imam ya kan? Iya. Pernah ada yang restorasi nggak Pak? Bus tua misalnya, restorasi nih sekalian Ada deh. sih tua cuman tahunnya mungkin sekitar 10 tahun terus dibikin model yang baru. Oh, Jadi kayak dibikin model baru. di repair, dibikin sesuai dengan yang sekarang. Oke, Ya. terima kasih Terima kasih. Pak. Sama-sama. Yo, terima kasih Pak.
Nah, sekarang kita udah di booth-nya Audio Workshop. Jadi booth Audio Workshop ada apa aja ini? Udah kayak jual kancing perintis SPP kapal selam beliau ya. Ada Alpine, ada Audison, Domination, Zero Solution dari peredam mereka. Vokal, kalau Zero itu namanya peredam yang bisa dikunyah jatuhnya. Ada Vokal, ada Hertz juga, terus ada PT mereka Audio Workshop, ya kan? Kita langsung berkesempatan berjumpa dengan punggawanya Audio Workshop, Ko Wahyu. Halo Ko Wahyu. Yo. Hari ini kita launching produk bus ya Ko ya. Yes. Jadi kalau produk bus ini dibilang for Toyota. Yes. Toyotanya TNGA. TNGA itu maksudnya gimana Ko Wahyu? Jadi di dalam platform base membuat Toyota, mereka Iya. ada TNGA, ada New TNGA, kemudian ada juga dari Daihatsu yang disebut sebagai DNGA. TNGA, Nah, oke. Jadi untuk barang ini Iya. adalah yang untuk dari TNGA. TNGA. Ya. Jadi contohnya mobil-mobil yang bisa pakai Innova, Fortuner, CHR, CHR, Camry. Camry 6 oval. Oh, Camry oval. Oke, Ah. berarti gampangnya gini, Toyota yang kau merasa speaker kau bulat bisa plug and play lah di sini. Hilux. Hilux. Ya. Nah, Hilux tuh lagi keren banget nih sekarang Ya. di Kalimantan. Ya. Oke, jadi gini kok, kita anggap saya orang luar kota yang datang ke sini beli nih. Gue beli di AWS. Gue beli speaker Domination. Kita kan Domination produk terbaik dari Ko Wahyu lah ya. Ya. Ini buatan dari Ko Wahyu, desain by Ko Wahyu, by AWS juga. Kalau kalian nggak tahu Ko Wahyu itu siapa di dunia audio, kau tanya aja tuh ke audio. Oke? Jadi guru besarnya kalian udah lihat kemarin di kontes Ken, hampir semua loh muridnya. Ko Wahyu, muridnya Ko Wahyu berapa sih kok? Di atas 500. Di atas 500 ya? yang berkarya benar-benar di industri mungkin 200 300 kali. 200 300 ya. Oke, sekarang kita ngomong. Gua punya satu Fortuner, gua mau pasang Domination. Tetapi gua nggak mau kelihatan subwoofer. Oke. Gua nggak mau seperti orang lain deh. Subwoofer gua ada di kolong, subwoofer gua kan gua di daerah nih. Gua mau ngecor di belakang kan susah. Harus di BBS, ya BBS atau toko profesional lah. Nah, gimana cara Ko Wahyu buat akalinnya itu? Jadi gini. Gua dari daerah. Kalau untuk speaker kita ada bus yang buat di depan MB dan TW. Ya. Jadi ini MB, ini CX nih. CX. Parsial buat speaker belakang. Ya, Kemudian ini buat tweeternya buat speaker depan ya, dengan mid bassnya ya. oke, Nah, ini barang ini ya, mau dipasang di daerah yang susah sekalipun tuh mestinya nggak susah karena ada bracketnya. ini langsung. Ya langsung. Jadi yang lama dicabut, Ya, ini udah ada rivetnya, ah. asal punya alat rivet, taruh pasang. Oh, Soket. nggak usah pakai baut juga bisa ya? Enggak, soket tuh soket. Dalam artian soket original ke Ah. sini. Oh, langsung soket tuh soket. Soket tuh soket. Dudukannya langsung pas. Langsung pas. Nah, kalau yang kok sial gini biasanya orang pasang di baris kedua belakang. dong kok. Iya, betul. Baris kedua. Nah, depannya ini juga ini saya bikinin ada rumahnya. Iya, makanya saya heran. Kalau biasa plug and play itu nggak ada rumahnya. Iya, Tanam jadi- di segitiganya dong. Betul. Iya. Ini ada dua. Jadi misalkan kita kayak expander. Iya. Expander susah ya. Mhm. Nantinya ke depan kita mesti pakai rumah ini. Oke. Atau mobil-mobil tua nih. Jadi Twitter ini sifatnya itu universal Universal. ya. Bisa buat mobil apa saja. Ah. Kalau misalnya mobil ini dibeli Twitternya bisa loh. Beli mitwasnya doang bisa. Oh, jadi dijual ketengan. Iya, jual Oke. ketengan. Di pameran sini ya. Di pameran ya, khusus Iya. di pameran ada harga spesial. Harga paket, dapat undian dan lain dan bisa jumpa sama you. Ya bisa lah pokoknya. Jadi gini, biasa Twitter orang kalau bilang plug and play itu dibuat ya udah sekedar Kecil, plug and play. kecil doang. Ya, kecil doang dan simple. Ya. Kalau ini dibuat ada asen-asen Iya, chrome-nya. chrome sama. Jadi kan orang gue pengen OM tapi nggak mau kelihatan OM, kelihatan speaker gue udah gantian. Ada ini. Iya. Ya kan? Ya. Terus misalnya kalau gue nggak pengen taruh segitiga, ada ini, lu bisa atur angle-nya. Apa sih namanya kok off axis atau apa sih? Itu kita cross axis. Cross axis. Kalau off axis itu yang lurus gini. Lurus. Oke. Kalau on axis yang ke arah kuping pas. Oke, jadi kalau di jazz saya off axis, kalau yang ini jadi lebih bagusnya cross axis ya. Kalau untuk OEM, ya kita ikut OEM. Oh, ikut OEM ya. Off Oke. axis biasanya. Off axis. Ah, Nah, betul. kita belajar lagi, dapat ilmu lagi kawan, gratis kan? Nah, mengenai subwoofer, Mm-mm. kalau untuk Innova, Fortuner, Iya, kita sudah bisa membuat bracket besi bracket besi. supaya subwoofer 8 in bank bass itu Ya. bisa ditaruh di bawah glove box. Oh, di bawah glove box berarti di bawah dashboard. Betul, Di bawah dashboard. betul. Jadi kalau dilihat itu akan seamless ya. Ya, Nah, nggak kelihatan bersih banget. subwoofernya bisa pakai Domi, bisa pakai Alpine gitu. Oh, bisa pakai Domi, bisa pakai Alpine. Ya. Nah, itu solusi buat teman-teman. Misalnya gue joknya udah
kebanyakan orang sekarang Hilux atau Innova ganti joknya Lexus elektrik, otomatis bawahnya udah nggak ada tempat taruh lagi, jadi dia bisa taruh di atas sana. Bracketnya disediain dari AWS. Jadi gini, yang penting lagi, Ya. taruh subwoofer di bawah jok itu bukan tempat yang paling sempurna. Oke. Itu tempat yang paling jelek. Tempat paling jelek. Oke. Jadi saya punya customer satu ngotot mau di situ, Hmm. dipasang 2 hari balik lagi. Pak, ini kok bunyinya anyap-anyap begini ya? Ya. Saya bilang ya memang begitu kalau misalkan Di bawah jok. di bawah jok. Iya. Begitu dipindahin ke depan dia bilang, nah ini kayak Mercy gue katanya dia. Begitu langsung. Berarti benar-benar udah dihitungin posisinya. Tuh, Nah, kita- kalau kalian bilang Mercy kenapa bisa di atas, karena mid bass-nya itu bukan mid bass ya. Kalau Mercy dia woofer jatuhnya ya. Dia di depan dashboard sana, Mm-mm. kalau S itu dia ada woofer 2 Ada biji. woofer, makanya gua Jadi bilang. makanya bassnya depan. Nah kita bisa bikin Fortuner, Rasa Innova, rasa Mercy Rasa S-Class. Mercy S-Class. Oke, gue punya Fortuner, mau rasa Mercy S-Class yang paling full spec, berapa duit habisin? Kok 15 paling? 15 juta, udah termasuk DSP? Sudah. Oke. Sudah Uang termasuk gua Bluetooth. Udah termasuk DSP, udah termasuk Bluetooth. Iya. Uang gua nggak cukup kok. Gua nggak sanggup, gua nggak mau DSP deh. Karena gua suka dengernya tuh yang raw. Gimana? Kan kita kenal dong. Ini paket ini. Nah, ini ada Ah, paketnya. ini paketnya nih. Kita harus kenal. Seorang Koayu itu terkenal karena dia bisa bikin pasif. Ya. Kalau lu bisa bilang DSP mungkin semua bengkel bisa. Tapi kalau untuk bikin pasif ya ini dari mereka. Nah, paketnya kali ini kita nggak bawa subwoofer yang tipis ya. Ya. Kita bawa subwoofer yang di belakang karena orang biasanya nggak percaya sama subwoofer kecil. Oke. Jadi kita bikin subwoofer ini agak besar taruh di belakang. Oke. Tapi kalau mau diganti bisa. Oh, jadi Ya. paket ini keluarin ganti yang tipis ya? Ya bisa. Bisa juga. Ini yang paling lengkap 15 juta. 15 juta. Di bawah dia yang tanpa DSP. 13. Oh, ini, Oh, ini masih pakai DSP. 13 masih dapat DSP. Masih dapat DSP. Ini 11 masih dapat DSP. 7 juta lebih. Nah, ini baru tanpa DSP. Ini tanpa DSP. Tapi Ya. pasifnya gue pengen buatan Koayu. Gue nggak mau bawa dari pabrik ini. Lebih mahal sedikit lah. Lebih mahal sedikit ya. Lebih mahal sedikit. Jadi paketannya ada, tinggal kamu tanya-tanya aja. Kalau misalnya kamu di luar kota, kamu tinggal chat di IG. Kalau kamu misalnya datang ke sini, bisa langsung tanya kepada salesnya. Gue mau pasang begini-beginian. Dari pengepul mobil, ya harga dikasih harga spesial. Oke, berarti nggak ada alasan. Tinggal kau datang sini beres. Kalau pasang sama DSP, minta Koayu tuningin atau memang udah di-tuning beres? Jadi itu dia plus poinnya. Ya. Kalau paket yang misalkan kayak di Fortuner atau di Innova, Iya. saya itu udah punya settingan Nah, bangku depan kanan, bangku depan kiri, universal tengah-tengah, bangku belakang kanan, bangku belakang kiri universal. udah ada preset memori ya? Preset memori 6. Oh, udah ada 6 memori. Tuningan dari Koayu. Yes, saya yang setuju. Kau tahu nggak harga tuning Koayu? Kau tanya orang-orang berapa duit. Jadi kalau di sini kau Fortuner, Innova tinggal ngomong aja ya. Mobil gua Fortuner, ya lu dikasih proses Innova, ya, semua dikasih, sesuaikan semuanya. Kalau gua mau bawa ke sini, mobil gua langsung pasang di tempat bisa nggak sih? nah masalahnya di sini tidak menyediakan tempat pasang. Oh, nggak ada tempat pasang. Beda dengan yang satu lagi ya. Jadi belum mungkin. Tapi kalau misalkan ke rumah malah mungkin. Oh, ke rumah malah mungkin ya? Malah mungkin ke rumah. Bisa home service juga. Jadi kamu di sini beli dulu barangnya, atur jadwal pemasangannya. Kalau enggak, kamu bisa ke Best Buy di Sunter, bisa ke Best Buy di Angkasa ya. Kemana aja bisa. Kemana aja bisa. Jadi Kemana dealer-dealer dari AWS juga banyak banget. Oke? Habis dari ini kita lanjut ada produk apa lagi di AWS. Thank you Koayu. Yo. Terima kasih banyak Koayu. Lanjut. Nah, kita lanjut ke Alpine. Nah, sekarang kita lagi di booth-nya Alpine. Kita lihat mau ngapain lagi si Manny Pacquiao di sini. Bosan kali aku tiap hari ketemu dia terus. Ko Afung, kali ini kau ngapain di sini kok? Ya, gua mau memperkenalkan Alpine F1 Status. F1 Status yang kemarin launching di Pengepul ya. Betul. Launching di Pengepul yang harganya 550 juta, udah ada customer yang beli ya. Udah. Customer yang beli atau uang kau sendiri nih? Customer lah kok. Belum sanggup gila sampai ke sini, ya kan? Memang gila nih AWS Best Nah, Buddy. cuman ini gilanya, customer Nah. ini sekali beli 2 set. Langsung beli 2 set ya? 2 set. Langsung beli 2 set, Lexus ini udah selesai, langsung dikasih show. Betul. Jadi orang bilang, oh Alpine jual nama besar doang, ya lu bisa kesini dengar suaranya. Betul, siap di tes denger lah kalau Siap mau tes lihat. denger ya? Betul. Nah kalau dari Ko Afung sendiri, karakter suara yang dihasilkan di mobil ini, kan lu tuner, lu builder juga, lu sapu semua lah ibaratnya. Jadi tukang bisa, jadi tuner bisa, semuanya kau sapu. Karakter yang dihasilkan dari Alpine ini gimana kok? Suaranya soft kok. Suaranya Beda soft ya? dengan Alpine yang orang kenal dulu kan. Oh, kalau agak dulu orang agak bilang tajam. Alpine suaranya tipis-tipis Iya, agak tajam gitu kan. Ah, ah. Ini enggak. Udah Ini berbeda ya. ini Jadi berbeda. udah sesuai dengan
yang sekarang lu mau dan lebih mewah jatuhnya suaranya. Resolusinya tinggi banget. Jadi detail-detailnya semua itu kita dengar bagus banget. Terus ini yang dipasang di bagian belakang apa aja nih kok? Yang tengah ini yang gede. Heeh. Ini justru prosesornya kok. Prosesornya, Nah, biasanya kita prosesor kecil kan? Kecil kan? Nah, ini gede. Ini yang gede. Oke. Jadi memang ini keunggulan dia di prosesornya. Prosesornya. Samplingnya tinggi banget. Jadi untuk di dunia digital, di car audio dia yang paling tinggi saat Ini paling tinggi, nomor Paling tinggi, satunya. Nomor satunya. Terus samping powernya? Nah, kiri kanan tuh powernya masing-masing 4 channel 4 channel. 4 channel, 4 channel. Kelas D ya? Kelas D. Kelas D. Nah, ini subwoofernya 10 in. Satunya 10 in. 10 in. Oke. Ini 2 super kapasitor dari Super energi. kapasitor energi. Masing-masing 100 farad. Oke, kalau gua nggak mau pasang 2, pasang 1 bisa? Bisa. Cuma Cuman- kalau bisa 2, kenapa harus 1 ya kan? Tambah cuan. Tapi kamu nggak ngerti kau. Bukan hanya itu. Hah. Kita kan mau enak didengar juga enak dilihat kan? Oh, biar balance ya kelihatannya. Oh, jadi yang berhubungan sama kenikmatan panca indera itu kita harus minimal ada 2 panca indera kita bisa Harus rasakan baru nikmat kok. Dipuasin dulu ya. Betul. Pinter kali ngomong, pasti istrinya cantik ini kalau udah begitu. Oh iya pasti. Kau istri kau cantik nggak kan? Cantik dong. Oh, orang Kalimantan di sini cantik-cantik semua dong. ceweknya ya. Iya kan? Guys, kebanyakan makan mochi kalian semua. Jadi Terus? gini kok, kalau Ah. gua ngomong ibarat makanan, Nah, kalau rasanya cuma enak terus nggak enak dilihat, oh nggak bisa. nggak bisa juga kan? Iya, iya, iya. Sama audio juga begitu. Oh. Kita harus enak didengar dan enak dilihat. Positifnya jadi apa? Udah enak didengar, enak dilihat. Kau tahu kan? Mahal kau keluar uang tahu. Terus ini ada tulisan Alpine F1 statusnya. Ya. Habis itu kita masuk ke bagian depannya, Regan. Coba kita masuk depannya kok. Yuk. Nah, kenapa pilar-pilarnya dibuat memang seperti biasa Kofu bikin bilet-bilet, tapi kali ini dibuat lebih kayak anting-anting. Kenapa kok? Ya kita mau ngejar tinggi panggung sama lebar panggung kok. Tinggi panggung, lebar panggung. Emang Betul. mobil ini buat kontes? Kontes lah kok. Sanggup emangnya? Nah, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Kau Oh. lihat Manipaknya bikin Alpine. Jadi yang dari pabrikan satu set diracik langsung ikut kontes. Betul. Terus treatment khusus yang dilakukan di pintunya apa nih? Best Buddy kan paling suka tuh ngerusak-ngerusak mobil tuh, gua tahu tuh. Nah, kebetulan ini kita rombak door trimnya, tapi kita nggak ngerusak kok. Jadi Oh. kalau mau dibalikin standar bisa. Jadi door trimnya ini memang tupis ya. Tupis. Memang tupis, jadi yang bagian bawahnya dicopot, dalamnya dibuat fiber ya, dibuat Iya, ruangan. kita nggak bikin box lah istilahnya. Bikin box ya, dibikin box, terus sekarang ada tulisan Alpine F1 status. Nah, kalau nggak bikin box, kekurangannya jadi apa kok? Suka banyak resonan sih kok. Oh, Kalau di banyak- pintu tuh umumnya begitu. Banyak suara yang ganggu Iya, lah ya jatuhnya nanti ya. ujung-ujungnya waktu kita tuning kita banyak melakukan EQ. Oh, EQ. Nah, ini kita lihat ada DAP-nya udah tersusun. DAP-nya itu bawaan dari Alpine. Ya Alpine kok ini kok. Tapi dudukannya juga sama dari Alpine juga. Oh sorry kalau dudukannya kita bikin lah. Oh iya, dudukan bikin. Sombong kali yang Oni Pacquiao nih ya. Mana ada Lexus Alpine kasih dudukan seperti ini. Terus high unit display-nya HUD-nya? Kalau ini Commander-nya kok. Commander-nya. Iya, playernya tetap dari sini. Nah, ini Commander-nya. Sebenarnya dia ada satu lagi black box-nya. Black box-nya itu bisa kita colok USB, bisa play juga. Oh. Ya, ini kalau mau lihat nyalanya seperti ini nih. Nah, ini nyalanya. Gila ya, warna hijaunya klasik banget ya gue ya. Ya ini sama kayak baju gua. Iya, Alpine gue banget. Pinter Green. kali memang jualannya dia nih ya. Green button. Jadi ciri khasnya itu dari F1 pertama sampai generasi ketiga green button Green 3 buttonnya apa tetap- 6 green button ini tetap ada. Tetap ada semua. Jadi gini kok, gue udah beli F1 status nih. Nah, Gue pasang di mobil ini. Gue harus keluarin uang apa lagi selain uang 550 juta? pertama sudah pasti kabel speaker karena nggak include. Kabel Tapi speaker. kalau kabel signalnya Hah? itu semua sudah include. Kabel speaker pakai merek apa? Gak apa-apa, iklannya ya gak apa-apa kok, masuk aja. Biar Kalau keren. ini kita pakai super bullshit. Super bullshit. Kenapa namanya bullshit? Bullshit kan ngomong kosong namanya. Tuh, jadi beberapa kabel-kabel itu ya banyak gimmick inilah itulah dikasih ini itu. Ah. Ternyata kadang-kadang begitu kita compare nggak lebih bagus dari kabel-kabel biasa. Oke. Makanya kita namain nih kabel bullshit, cobain gitu. Gak perlu mahal, kualitasnya bagus. Betul. Jadi kalau Koapung kan memang, ya mobil gua juga di Koapung ya, kita sama-sama tahu. Dan kalau kita bilang best buddy, lain dari kita udah beda. Kita sekarang best buddy udah jadi satu payung sama pengepul mobil. Cocok nggak rasa? Tunggu kami di bulan 9. Jadi buat teman-teman, kau mau merasakan audio, ayo kau kesini, kau bisa dengerin. Udah, kau rasa cocok. Ya udah, Koapung, gua mau bangun di best buddy. Yap. Tinggal masuk aja. Ya kan? Siap. Pak, jadwalnya terlalu padat, oke. Masuknya di best buddy X pengepul mobil. Bisa juga bulan 9 awal kita buka ya, kau ya. Betul. Jadi kau siapin, kau cari uang yang banyak, langsung masuk sini, listing, kau DP aja. Kita kasih tanggal-tanggalnya berapa, nah, dapat tuh semua. Cocok kau rasa? Nanti kupingnya kita kasih
spa kuping biar ear games. Iya. Nakal kali dia sekarang nih. Bahaya nih. Nah, kok terus itu apa? Berarti gue beli gue habis uang 550 juta. Gue pasangan begini kira-kira lebih kurang habis berapa? Ya, kalau kabel speaker, peredam, ongkos bikin box di door trim, Iya. terus housing buat speak Twitter sama mid range-nya. Kita ngomong nih harga best body ya, harga best body shop ya. Iya. Terus kapasitor, ada PSS, custom Iya, iya. view segala macam, kurang lebih 200 juta lagi lah. 200 juta. Ya. Jadi 750 juta dapat mobil yang kompeten buat kompetisi. Betul. Tinggal kita tunggu mobil ini kita kontes. Ini pertama kali turun di Nanti mungkin di eventnya RAI. di event RAI. RAI ya. Iya. Karena Nah, yang paling dekat itu nanti. paling dekat itu. Tanggal 21 nanti pengepul mobil kita ada battle SQ juga ya di sini ya. Betul, 2021. 2021 EMA pengepul mobil turun 2 mobil dari best body berapa mobil lah? Just body mungkin 5 kalau include pengepul jadi 5 mobil. 5 mobil. Jadi kalau orang bilang, "Bang, turunnya cuma 5 mobil." Betul 5 mobil, tapi kami pulang semua bawa podium. Sombong kali kita, ya kan? Kita berusaha yang terbaik. Oh, berusaha yang terbaik. Baik, iya. Aku memang suka Optimis mah tentu optimis. Aku memang suka menebar kebencian kok. Nah. Oke, terima kasih Ko Afung. Sama-sama sukses Ya, kok. sukses. Jadi kalau buat teman-teman yang kamu datang Gias langsung ke sini aja bisa rasakan audio segimana sih. Nah, kamu mau kira-kira audio yang pengepul mainnya sampai segimana sih mereka sampai bisa jatuh cinta. Kamu masuk ke mobil ini kamu dengerin. Lebih kurang hampir mirip-mirip jatuhnya. Oke? Kita lanjut ke booth yang lain. Nah, di sini juga ada booth-nya BRQ, tentunya ada promo menarik lah dari mereka ya. Nanti kita ketemu sama orangnya. Sebelum itu saya ngomong dulu. Hari Minggu jam 12 siang atau jam 1 siang sampai jam 2 siang saya ada di Gias, ada di booth-nya Audio Workshop. Terus dari jam 1 ke jam 2 nggak salah, gue lupa jadwal. Antara itulah, kalau gue nggak di Audio Workshop, gue ada di booth-nya BRQ. Kita ada talk show. Hari Minggu lah ya. Hari Minggu, teman-teman kalau mau tanya-tanya langsung ke sini, kita langsung happy, chit-chat bareng, ya kan? Kita tanya nih, Mas, BRQ, promo apa nih kali ini buat teman-teman di Gias? Oh, kita untuk ini kita ada diskon khusus untuk Gias lah. Nah, jadi harga kita kasih diskon selama pembelian di Gias. Jadi pokoknya ada harga khusus, tinggal kamu ke booth sini aja. Iya, betul. Oke? Yuk, terima kasih Mas. kasih. Yuk. Nah, jadi kalau teman-teman tanya BRQ ini, ya udah dia BRQ ini yang formula, jadi naikin oktannya. Atau misalnya, lu biasanya isi Pertamax Turbo, tiba-tiba Pertamax Turbonya nggak ada barang, lu isi Pertamax bisa juga. Tenaganya nggak turun, malahan ada naiknya sedikit. Tapi kalau biasa Pertamax Turbo, lu pakai BRQ, pakai Pertamax Turbo lagi, tenaganya pasti naik gitu. Dan dia jauh lebih irit. Kalau untuk mobil diesel, asapnya jadi tipis. Itu gue udah cobain di mobil gue, makanya gue bisa ngomong. Oke? Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah!